Perkenalkan, nama saya Veronica Rinda Yuliana dengan NIM 72200381. Saya berasal dari kota Yogyakarta. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, nomor 525, Kota Baru, Kecamatan Bondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan presentasi dan mendemokan video mengenai input dan output Java dan Eclipse, variabel dan tipe data Java, operator dan jenjang operator Java, ekspresi yang ada pada Java, percabangan yang ada pada Java, dan pengulangan yang ada pada Java. Selamat menonton! Program input dan output, kita harus membuat terlebih dahulu Java Project. Nah, Java Project itu terletak di bawah file di sini. Di sini ada tanda panah ke bawah ini. Kita klik saja langsung. Di sini langsung memunculkan Java Project, Project, Package, Class, dan lain sebagainya. Kita pilih Java Project. Di sini memunculkan New Java Project. Di sini ada project name, itu tempat kita menuliskan project name kita. Kita tulis saja, karena sekarang kita akan membahas input dan output, maka project name kita saya tulis input dan output. Oke. Di sini ada tulisan Java SE 18. Ini memiliki arti bahwa Java yang saya gunakan adalah JDK 8. Namun ketika kita akan membuat dengan Java yang lain yang sudah terdownload, yang sudah kita download, di sini bisa kita ubah. Soalnya kita ingin menggunakan Java 10, jadi kita tinggal klik saja. Ketika sudah di download terlebih dahulu, itu kita tinggal klik, kita pilih Java 10. Tapi karena sekarang saya akan menggunakan Java 8, maka yang akan kita klik adalah Java 8. Setelah itu kita bisa klik di sini next atau finish, bisa dua-duanya, mana aja bisa. Kita klik saja finish. Nah, lalu project kita sudah berada di sini, input dan output. Nah, setelah kita membuat project Java, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita membuat package terlebih dahulu. Cara membuat package adalah dengan klik ini, ada tanda panah seperti ini, kita klik. Nah, lalu akan memunculkan JRE System Library dan juga SRC. Untuk membuat package, kita di sini harus mengklik kanan di SRC. Kita klik kanan, lalu kita pilih new, lalu kita pilih package. Kita klik package. Nah, sekarang akan memunculkan new Java package di sini. Untuk package, penulisannya adalah lower case, di mana huruf pertama pada kalimat atau pada nama yang akan kita tuliskan itu harus huruf kecil, tidak bisa menggunakan spasi. Oke, kita tulis, kita samakan saja. Kita klik finish. Lalu setelah selesai membuat package, kita akan membuat class. Cara membuat class itu sama seperti membuat package, tapi bedanya adalah yang kita klik kanan bukan SRC-nya, tapi kita yang klik kanan adalah package kita. Kita klik kanan, lalu kita pilih new, kita pilih class. Oke, untuk penulisan class itu adalah yang digunakan upper case, di mana setiap huruf pada setiap nama yang kita berikan itu harus huruf kapital, tidak bisa menggunakan spasi. Oke, kita klik. Oke, setelah kita menuliskan kelas kita, jangan lupa untuk mengklik public static void main di sini. Kita harus mencentang ini. Jika tidak, maka program yang akan kita bikin atau kita buat ini
tidak akan bisa di-run, tidak bisa dieksekusi. Lalu setelah kita memastikan bahwa public static void main ini sudah dicentang, kita klik finish. Lalu kelas kita sudah muncul. Nah, di sini package kita yang awalnya kosong sekarang menjadi terisi karena sudah ada kelas yang kita ketikkan tadi. Oke. Setelah kita membuat kelas, maka akan muncul seperti ini. Ini ada package, ada public class-nya, dan ini adalah public static void main, yang dimana ketika membuat kelas ini tidak diketikkan, tidak dicentang, maka ini harus diketik sendiri, ketik manual. Oke. Input atau perintah masukan itu menggunakan scanner dengan cara mengimport scanner, lalu output itu adalah perintah keluaran. Menggunakan system.out.println tanda kurung titik koma. Nah, ini saya akan jelaskan secara rinci. Kita mulai dengan output terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk membuat output yang bertuliskan hello world. Kita coba sekarang. System.out.println kurung dan jangan lupa titik koma. Nah, untuk memasukkan hello world itu adalah di sini, di dalam kurung. Kita tambahkan titik tanda petik. Ini untuk memasukkan hello world supaya bisa tercetak. Kita tulis hello world. Nah, sekarang kita akan merun itu dengan simbol ini, dengan tombol ini. Sini ada run, kita bisa klik run, kita oke. Setelah kita run, di sini di konsole itu muncul hello world sini. Lalu kita kalau misalnya akan memasukkan nama lain, bagaimana? Kita coba system out.println. Kita coba halo itu. Kita run, kita klik oke. Lalu akan muncul di sini halo YouTube. Nah, kan kalau kita harus menuliskan sistem out.println seperti ini memakan waktu yang lumayan. Ada cara yang lebih singkat untuk memasukkan sistem out.println ini atau untuk memasukkan output ini, yaitu dengan cara kita hanya perlu menuliskan size out, lalu kita klikkan pada keyboard kita Ctrl dan juga spasi, lalu muncul langsung seperti ini. Kita hanya tinggal memasukkan tanda petik di sini dan kita tuliskan
selamat siang. Nah, untuk run juga bisa menggunakan Ctrl F11 sini di keyboard. Lalu kita bisa juga langsung OK, atau bisa juga menggunakan enter di keyboard. Terus sudah muncul di sini selamat siang. Kalau kita ingin membuat bahwa mereka menyatu menjadi satu baris, karena ini kan tidak satu baris, mereka ada di baris mereka masing-masing. Nah, kalau misalnya kita ingin menjadikan mereka satu baris, caranya adalah kita menghapus ln ini hanya menjadi system out print. Kita hapus di sini, lalu kita runkan, oke. Nah, di sini akan menjadi hello world, halo YouTube, selamat siang. Mereka akan menjadi sebuah satu baris di sini. Dan untuk spasi kan ini ada spasinya, ada spasi juga. Itu harus kita libatkan di sini. Ketika kita tidak melibatkan spasi di sini, di hello world ini tidak ada spasi belakangnya, kita akan coba lihat, kita run. Maka hello world dan halo YouTube akan menyatu, tidak terspasi. Maka kita harus juga untuk spasi, jangan lupa kita tekan spasi seperti biasa menggunakan keyboard tombol spasi. Oke, itu output. Untuk input kita menggunakan scanner. Scanner yang kita gunakan adalah scanner SC sama dengan new scanner kurung system.in. Dan sini jangan lupa juga titik komanya. Oke. Scanner ini harus kita importkan supaya scanner ini bisa jalan. Kalau tidak kita importkan, scanner ini tidak akan bisa di-run. Cara untuk mengimportkan scanner itu kita bisa arahkan pointer kita ke sini, ke scanner, tulisan scanner ini akan muncul di sini kotak kuning ini. Ini ada import scanner Java. Kita klik. Nah, lalu setelah kita klik import, maka di sini akan muncul import Java util scanner sini. Nah, scanner yang tadinya kita ini ada gerigi-gerigi merahnya di bawah scanner, sekarang sudah tidak ada di sini, sudah bisa digunakan. Oke, setelah kita mengimportkan scanner ini, maka scanner ini sudah bisa digunakan. Kita akan coba scanner ini untuk kita gunakan supaya kita bisa menuliskan huruf atau angka di konsol ini. Kita coba. Ini kita masukkan integer field. Ketika kita menggunakan integer, maka kita akan menghasilkan sebuah bilangan yang bulat. Untuk apa itu integer, kita akan bahas di selanjutnya. Oke, saya masukkan sini integer field. Kita klik SC, kita ketikkan lagi field sama dengan SC dot next. Nah, di sini sudah muncul. Di sini kita akan memilih yang int karena kita menggunakan int. Ketika kita menggunakan byte, kita memilih yang byte. Kita menggunakan short, maka kita akan menggunakan short. Nah, kita pilih int. Kita titik koma. Lalu kita coba run di sini. Nah, supaya kita tidak bingung, yang output kita hapus terlebih dahulu.
supaya bisa terlihat dengan jelas. Di sini inputnya kita run, sini kita oke. Nah, di sini tidak memunculkan apa-apa. Jadi kita harus mengetikkan di sini bilangan yang kita inginkan. 12 kita klik. Lalu kita enter. Nah, 12 ini akan masuk untuk bilangan yang di sini yang kita sudah masukkan scanner. Kita inputkan di sini. 12 ini akan masuk dalam nilai bilangan ini. Oke. Begitu input dan output. Oke, setelah kita membahas input dan output, sekarang kita akan membahas mengenai variabel dan tipe data. Nah, sebelum kita memulai untuk mencoba programnya, kita harus membuat dulu terlebih dahulu Java Project. Oke, di sini seperti yang telah saya jelaskan di sebelumnya, untuk membuat Java Project, kita akan mengklik ini tanda panah, kita pilih Java Project, lalu akan muncul di sini Create Java Project. Kita ketikkan project name kita. Karena kita akan membahas variabel dan tipe data, saya akan ketikkan project name-nya variabel dan tipe data. Oke, karena ini saya menggunakan J38, maka ini akan tetap Java SE8. Kita klik finish. Oke, project kita sudah ada di sini. Kita akan bikin package terlebih dahulu, new package. Nah, di sini variabel dan tipe data. Kita klik finish. Nah, seperti biasa ketika kita belum membuat kelas, maka package yang kita bikin adalah kosong di sini. Oke, kita klik kanan untuk bikin kelas. Kita bikin kelas di sini variabel dan tipe data. Jangan lupa untuk mencetak public static void. Jangan lupa untuk mencentang public static void main. Kita finish. Oke, sudah muncul di sini package public class, public static void main di sini. Oke, sebelumnya variabel adalah nilai yang bisa berubah. Lebih jelasnya akan saya jelaskan nanti. Lalu tipe data di Java itu ada dua, yaitu tipe data primitif dan tipe data char. Primitif itu ada, tipe data itu ada boolean, tipe data primitif itu ada boolean, char, byte, short, integer, long, float, double, dan yang tidak primitif, yang non primitif itu ada string. Untuk tipe data char itu adalah huruf seperti huruf bahasa lain seperti Jepang, Korea itu menggunakan tipe data char. Kali ini kita hanya akan membahas mengenai tipe data primitif, tapi tidak semuanya karena saya hanya akan membahas mengenai integer dan double. Oke,
Langsung saja kita menuju ke program. Sebelumnya, dari tadi dari yang input dan output saya menggunakan ini, tanda ini. Ini adalah simbol untuk komentar. Nah, simbol ini tidak akan tercetak pada konsol. Jika kita akan coba run semua komentar ini, kita run. Oke. Tidak akan memunculkan apapun di sini karena ini bukan suatu input ataupun output, ya. Kita akan mulai dari variabel, kita hapus saja di sini yang tipe data, kita hapus. Variabel adalah nilai yang bisa berubah. Kita masukkan di sini adalah integer x. Kalau di matematika, x, y, z itu adalah merupakan variabel. Nah, makanya saya menggunakan x di sini. Oke. Kita masukkan nilai x sama dengan 20. Jangan lupa, setiap kali kita untuk kita masukkan suatu nilai atau kita menginputkan sesuatu atau mengoutputkan sesuatu, kita harus mengakhirinya dengan titik koma. Lalu kita sort ctrl spasi nilai x sama dengan, lalu di sini kita tambah x. Fungsinya apa di sini untuk kita menuliskan ini? Supaya nilai x yang ada di sini ini bisa masuk di sini, bisa masuk ke dalam perintah output ini. Lalu kita run. Oke. Nah, sini akan muncul di sini konsol nilai x sama dengan 20. Nah, lalu kita akan coba masukkan nilai x yang lain. Nah, masukkan di sini x2. Nah, kita tuliskan di sini x2. Enter aja. Sama dengan 15. Saya sort nilai x2 sama dengan x2. Kita masuk, kita run. Oke. Nah, di sini muncul x2 kita adalah 15. X kita yang awalnya 20 sini sekarang berubah menjadi 15. Sini berubah menjadi 15. Nah, ini adalah yang disebut sebagai variabel. Variabel adalah nilai yang berubah, di mana nilai x yang awalnya 20 sekarang berganti menjadi x itu sama dengan 15. Dan disebut variabel. Oke. Variabel segitu saja. Lalu kita akan sekarang masuk ke tipe data. Tipe data yang akan saya masukkan di sini adalah tipe data integer dan tipe data double. Tipe data integer ini menghasilkan integer atau int itu menghasilkan nilai bulat. Jadi integer atau int ini tidak bisa menghasilkan nilai yang koma ataupun nilai yang pecahan. Nah, sedangkan nilai tipe data double ini menghasilkan bilangan atau nilai yang koma. Nah, kita langsung saja coba yang integer x sama dengan, kita masukkan 12. Nah, kita mulai
X sama dengan X. Di sini mulai nilai integer X sama dengan 12. Lalu kita kalau misalnya kita menggunakan integer ini, kita akan coba jika nilainya koma, apakah dia bisa atau tidak. 5. Nah, ketika kita masukkan nilainya atau bilangannya adalah koma, maka dia akan menjadi error, tidak bisa untuk di-run. Maka dari itu integer ini harus bulat, tidak bisa jika koma. Jika dia bulat, dia bisa seperti ini muncul. Oke. Sekarang kita akan mencoba ke double. Nah, double kali ini saya akan mencoba mencari luas persegi panjang. Nah, integer ini kita hapus lebih dahulu supaya kita bisa fokus ke double. Ini double kita hapus dulu double-nya. Untuk double, langkah pertama adalah kita harus menginputkan scanner. Nah, kita harus menginputkan scanner di sini. Import scanner. Lalu kita akan memulai dengan double. Kita masukkan kita inputkan apa saja yang harus kita masukkan, yaitu adalah panjang, lebar. Kan kita akan mencari luas, maka kita juga masukkan luas di sini. Jangan lupa titik koma di belakang. Oke, setelah itu kita selesai perintah keluaran untuk menghitung luas persegi panjang. Lalu saya sort sini panjang sama dengan panjang kita inputkan dengan sj.next. Karena kita menggunakan double, maka next-nya adalah double. Kita klik titik koma, lalu sort lebar sama dengan, lalu kita masukkan lagi lebar sama dengan double lagi titik koma, lalu kita masukkan luas sama dengan rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, untuk perkalian pada Java itu menggunakan tanda bintang seperti ini. Oke, ini akan saya jelaskan nanti pada menu pada bab operator. Kita masukkan sort di sini. Kita masukkan luas persegi panjang sama dengan, karena kita akan mencari luas, maka nilai luas yang akan kita tambahkan di sini luas. Oke, kita run. Oke. Nah, di sini panjang kita harus tuliskan di sini karena kita menggunakan sjnext. Ini sjnext ini artinya kita harus menuliskan di konsol ini. Kita tuliskan. Ingat, double adalah koma. Jadi kita masukkan nilai koma di sini 12,5. Koma
kan? Nah, lebar untuk double ini kita bisa mengkalikan antara koma dan juga bilangan bulat. Jadi kita akan coba untuk lebar kita masukkan bilangan bulat, yaitu 12. Nah, maka ini akan menghasilkan di sini luas persegi panjang sama dengan 150. Didapat dari panjang dikali lebar. Sini. Mudah bukan? Oke, sekian dari saya untuk variabel dan tipe data.